Pembahasan kali ini tentang analisis data survei lalu lintas. Analisis data survei lalu lintas merupakan proses pengolahan data hasil pengamatan di lapangan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan, perancangan pengoperasian, dan evaluasi sistem transportasi dimulai dari tahap pengumpulan data dengan metode pencacahan manual menggunakan form tally counter atau perekaman otomatis. Dengan sensor kamera atau radar kemudian dilakukan pemeriksaan awal untuk memastikan data yang diperoleh lengkap akurat dan tidak mengandung kesalahan seperti pencatatan ganda atau data yang tidak masuk akal. Tahap berikutnya adalah pembersihan data yang meliputi identifikasi dan perbaikan data yang salah atau penghapusan data yang tidak valid, misalnya data yang terpengaruh oleh gangguan cuaca, kecelakaan, atau peristiwa khusus yang tidak mewakili kondisi normal. Setelah data bersih, selanjutnya dilakukan proses pengelompokan berdasarkan variabel penting seperti jenis kendaraan, arah perjalanan, jam pengamatan, hari pengamatan, dan kondisi lingkungan tujuannya. Agar memudahkan analisis lebih lanjut, pada tahap pengolahan data dilakukan perhitungan parameter lalu lintas yang meliputi volume kendaraan dalam satuan kendaraan per jam, kecepatan rata-rata kendaraan yang diukur dari waktu tempuh atau alat pengukur kecepatan, kepadatan lalu lintas yang diperoleh dari hubungan antara volume dan kecepatan, serta rasio volume terhadap kapasitas atau VCR yang menunjukkan tingkat pelayanan jalan. Hasil perhitungan ini digunakan untuk menganalisis pola dan tren lalu lintas seperti distribusi arus kendaraan per jam, identifikasi jam puncak, perbedaan arus pada hari kerja dan akhir pekan, serta perubahan arus akibat adanya kegiatan tertentu seperti perbaikan jalan, pasar malam, atau acara besar di daerah tersebut. Selanjutnya dilakukan interpretasi hasil dengan membandingkan nilai parameter yang diperoleh terhadap standar teknis dan kapasitas jalan untuk menentukan tingkat kemacetan, potensi bottleneck, dan kebutuhan perbaikan atau pengaturan lalu lintas. Tindakan yang mungkin direkomendasikan antara lain pelebaran jalan, penambahan lajur, pemasangan rambu dan marka, pengaturan ulang waktu sinyal lampu lalu lintas, optimalisasi simpang, penerapan sistem satu arah, manajemen parkir, atau kebijakan pembatasan kendaraan. Seluruh hasil analisis kemudian disajikan secara visual menggunakan tabel grafik, diagram kurva hubungan kecepatan, volume, dan kepadatan, atau peta distribusi lalu lintas untuk memudahkan pemangku kepentingan memahami kondisi nyata di lapangan dan merumuskan kebijakan yang tepat berbasis data yang valid dan terukur. Bahkan dalam beberapa kasus, analisis juga dapat dilengkapi dengan simulasi lalu lintas menggunakan perangkat lunak khusus untuk memprediksi dampak dari perubahan desain atau kebijakan sebelum diterapkan di lapangan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.